Pretending you left me, I'm sorry. We blew. Pretending you left me, I'm sorry. We blew. Pretending you left me, pretending you. I'm sorry. Pretending you left me. I'm sorry. Oke, Sobat Isigo TV, sekarang di samping saya sudah ada dengan Pak Suharno, selaku Kasat Unit Turjak Wali. Selamat sore Pak Suharno. Selamat sore Mbak, ada yang bisa kami bantu? Lagi apa nih Pak aktivitasnya sekarang? Ya, ini patroli, kemudian pemantauan anggota di lapangan, antisipasi kepulangan para pekerja. Oke, untuk Ya. patroli ini Pak, kan kita semua sudah tahu nih sudah beralih ke digitalisasi. Ya. Nah, teknologi apa sih yang digunakan di Polrestabes ini Pak? Ya, teknologinya termasuk Esigo, ya. Ini pemantauan penyebaran anggota yang melaksanakan patroli, lokasi di mana bisa kita ketahui. Kemudian apabila ada kejadian di suatu tempat, mana unit yang terdekat itu bisa kita pantau. Langsung kita arahkan ke lokasi tempat kejadian tersebut. Oke, berarti salah satu digitalisasinya itu dengan menggunakan teknologi IoT ya Pak? Iya. Pasangkan GPS ke kendaraannya. Iya. Apa sih Pak alasannya untuk menggunakan digitalisasi teknologi ini? Ya, alasannya kita menyesuaikan perkembangan zaman. Yang pertama, yang kemudian lebih mudah ya, lebih mudah dalam pemantauan anggota. Lebih mudah dalam pemantauan anggota, kita bisa mengetahui keberadaannya di mana itu kita pakai IT. Jadi kita tidak bisa melekat secara ketat ke masing-masing anggota, namun demikian kita bisa memantau keberadaan mereka. Kita mau sini aja atau masuk nih Pak? Ya, Mau masuk atau? monggo, mau masuk bisa ya, monggo silahkan. Berarti ini kantornya ya Pak ya? Iya, ini kantornya. Oke. Nah, Dari tadi kan bahasa Isigo ya Pak ya? ya, Banyak tuh fitur-fitur dan solusi yang diberikan pastinya Ya. kan Pak. Apa aja sih yang digunakan dari Polrestabes ini Pak? yang digunakan sementara ya Monitoring. Esigo ini, kemudian nanti untuk pemantauan patroli, kemudian keberadaan patroli-patroli itu di mana bisa kita pantau, kemudian kita bisa menentukan arah-arah untuk memplotting anggota, biar anggota itu bisa segera teratasi. Berarti ada berbagi-bagi waktunya? Iya, ya, berbagi-bagi waktunya. Berarti selain untuk monitoring ada nggak sih Pak kan kalau untuk keliling atau ini kan pasti ada kecepatannya nih untuk Iya. keselamatan. Nah, ada batasannya nggak sih Pak? Ya, kita kalau masalah kecepatan itu tentatif ya. Kita tergantung kejadiannya. Kita ada yang kita sifatnya patroli santai dalam keadaan landai. Namun kemudian apabila ada kejadian yang sangat menonjol yang perlu segera membutuhkan kita, otomatis kita menggunakan percepatan. Jadi kecepatan tinggi, namun demikian kita dilengkapi dengan rotator, dilengkapi dengan sirine. Jadi kita bisa meminta prioritas kepada masyarakat. Oke, berarti memang tergantung situasi dan Ya, kondisi. situasional. Oke. Apa dari manfaat menggunakan Isigo ini Pak, apa sih yang dirasakan, benar-benar yang dirasakan? Ya, yang dirasakan ya sangat-sangat membantu. Ya, kita pemantauan anggota sangat-sangat membantu. Jadi anggota tidak bisa mau langsung ke sana kemari tanpa pantauan, itu kita bisa memantaunya.
Berarti tapi tidak ada kendala ya Pak maksudnya? Oh tidak ada, selama ini lancar-lancar saja kita bisa memantau dengan baik. Berarti kan dari peralihan dari manual terus ke digitalisasi, berarti ada kendala atau apa namanya? Aduh seharusnya mau usah dimonitoring nih atau apa nggak perlu di GPS nya atau gimana tuh Pak? Ya kita kan sekarang eranya sudah keterbukaan Mbak ya. Jadi kita tidak ada seperti kita istilahnya cilumpet ya kesana kemari kita biar tidak terpantau. Jadi kita semuanya terpantau. Jadi kalau ada apa-apa itu baik anggota, baik pimpinan maupun kesatuan itu semua mengetahui ya. Jadi juga bisa membantu kita kalau ada masalah bisa mengcovernya. Berarti tidak hanya untuk monitoring juga ya Pak? Iya, Tapi tidak untuk- hanya monitor aja. Oke, siap. Oke, sekarang kita mau coba ngikut aktivitas ya Pak ya? Oke, kita sama-sama patroli Patroli ya. Oke. Kalau untuk patroli ini kira-kira sehari berapa kali sih Pak? Patroli kita sehari sebanyak-banyaknya, Mbak. Ya, jadi kita tidak terpaku sama berapa kalinya. Kita memantau situasi. Kalau situasinya ramai, kita patroli juga sesering mungkin. Kalau Jadi- lagi, kalau di masa PPKM sendiri, Ya, kalau lagi sedang masa PPKM seperti ini Pak? kalau PPKM seperti ini kita patrolinya kita bagi-bagi. Ada yang jalur selatan, ada yang jalur barat, ada yang jalur timur, sampai ke perbatasan-perbatasan. Nah, kemudian masih ada satu unit mobil yang ikut kegiatan PPKM. Jadi mungkin Sobat Isigo belum tahu nih, apa sih kok melakukan patroli ini seperti untuk apa sih gunanya gitu Pak? Melakukan patroli ini gunanya untuk mencegah terjadinya gangguan kamtipmas. Ya. Jadi kalau kita patroli, ada keberadaan polisi, kalau ada orang yang melakukan tindak kejahatan, minimal dengan tahu ada polisi, niatnya itu dibatalkan, ya diurungkan. Jadi untuk mencegah bertemunya antara N dan K, niat dan kesempatan. Ya. Ada niat, kesempatan tidak ada, tidak jadi. Ada kesempatan, niatnya tidak ada, tidak jadi. Jadi kita intinya menjauhkan antara N sama K, niat sama kesempatan. Karena Mas pada kejadian ini ketika patroli ada tindak kejahatan. Ya. Ya, kalau pada saat patroli ada tindak kejahatan itu sering, ya, sering kita temui. Seperti contoh kemarin itu kita masih patroli, ternyata ada tawuran pelajar, ya. Ada tawuran pelajar di SMK 1 itu. Dengan adanya kita tahu di situ, langsung kita sebarkan, kita calling, anggota sebar lebar, akhirnya bisa menangkap sebagian dari pelaku untuk diproses gitu. Jadi memang balik lagi kan kepolisian itu kan memberikan pelayanan terbaik, memberikan keamanan juga ya Pak. Salah Ya, satunya ya. melakukan patroli seperti ini. Ya. Oke. Kalau sekarang kita lagi di mana nih Pak? Di seputaran Simpang 5 nih, Simpang 5, jantungnya Kota Semarang, Simpang 5. Jadi kalau ada masyarakat yang luar daerah Semarang, itu kalau datang ke Semarang kalau belum muter Simpang 5 itu kelihatannya belum afdol gitu. Berarti emang posisi kantornya pun pas ya Pak? Ya, Letaknya dekat Simpang 5 makanya kantornya juga ditaruh di tempat strategis karena kita posisi di tengah. Jadi misalkan ada kejadian jalur barat, jalur selatan, jalur timur itu kita di tengah-tengah. Oke, jadi memang strategis ya Pak Ya. pusatnya. Oke. Oke, siap. Wah, jadi tahu nih Pak patroli seperti ini ya. Ya, patroli kita kegiatannya setiap hari seperti ini, patroli, kemudian pengamanan, pelayanan kepada masyarakat, bahkan kalau Mbak E membutuhkan sesuatu, pengawalan atau apa bisa menghubungi kami, ya kami bisa bantu gitu. Jadi nggak hanya orang-orang penting lah gitu ya Pak. Tidak, Masyarakat jadi umum. pengawalan itu tidak hanya orang penting ya, masyarakat yang membutuhkan kita layani. Ya. Oke. Biasanya kalau untuk patroli berapa orang sih kan? 2 orang atau berapa? Patroli biasanya 3 orang. Oh, 3 Ya, orang. 3 orang kita patroli.
nanti ada satu driver, ada satu komandan regunya, kemudian satu anggota. Jadi kalau ada 3 orang itu kalau ada apa-apa, misalkan yang satu turun ada temannya. Jadi yang satu tetap di pengemudi ya. Karena kita kan tidak tahu ya namanya di lapangan apa yang terjadi sekarang, nanti besok apa itu kan tidak tahu. Jadi selalu ready, untuk driver itu selalu ready. Tapi kalau memang bisa seperti ini mah patroli kecepatannya pun nggak terlalu ini ya Pak ya? Ya, pada saat kita patroli, kita kecepatannya memang pelan-pelan, Pak. Karena apa? Kalau kita patroli kecepatannya tinggi, ada masyarakat yang butuh bantuan, kita tidak tahu. Dengan adanya kita patroli pelan-pelan seperti ini, kalau masyarakat membutuhkan bantuan, misalkan kita dipanggil-panggil, kita bisa dengar. Namun demikian, kalau kita mendatangi TKP, itu tentunya kita kecepatan tinggi, karena kita dituntut responsif, jadi segera sampai ke TKP. Makanya mobil ini dilengkapi dengan sirine, dilengkapi dengan rotator, itu public address, gunanya untuk itu. Jadi kita minta prioritas kepada masyarakat. Banyak informasi yang didapat nih Pak. Oke. Nah, jadi kalau dengan ke Semarang, putar-putar Semarang, saya mau dipatroli. Patroli, gitu. Oke Pak, siap. Wow, menarik. Oke, ini kita udah mau sampai ya, Trek. Ini sebentar lagi kita sampai ke pos Simpang 5. Ini namanya pos Patwal Simpang 5. Nah, jadi kalau di Semarang itu pos Patwal Simpang 5 cuma satu, ya di sini aja di Simpang 5. Namun demikian di polsek itu masih ada tim patroli, masih ada, tapi patroli polsek pakainya kijang backbone. Berarti kalau untuk patroli dari sini juga ya Pak? Kalau dari Satlantas dari sini. Tapi kalau yang polsek itu mobilnya lain, itu langsung dari polsek. Jadi mengkampu cuman wilayah polsek aja. Tapi kalau dari Polrestabes ini keseluruhan wilayah Polrestabes Semarang. Oke Pak, terakhir nih kesannya atau yang ingin disampaikan untuk sobat Isigo yang memang belum berakhir ke digitalisasi. Oh ya, kesannya ya kita sangat terbantu. Kita sangat terbantu dengan adanya Isigo ini. Kita bisa memantau keberadaan anggota, bisa memantau keberadaan armada, bisa memantau jalur-jalur patroli yang kita arahkan. Kemudian pesannya mungkin kepada pengguna sektor yang lain, khususnya yang armadanya banyak, demi keamanan, untuk memudahkan pemantauan, memudahkan pengawasan, mungkin bisa bergabung ke Isigo. Gitu. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama.